Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Amrullah, CGP Angkatan 9, asal Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya ketahui tugas guru yaitu mentransfer pengetahuan yang bersumber dari sumber belajar kemudian ditujukan kepada murid-murid. Di sini, guru sebagai pusat pembelajaran, artinya siswa tinggal mendengarkan, mencatat apa yang diucapkan oleh guru di kelas. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran di kelas, guru melakukan penilaian hanya terfokus dalam aspek pengetahuannya saja. Jadi, ketika pembelajaran sudah selesai, hanya diberikan evaluasi berupa lembar-lembar soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Di sini, murid diibaratkan sebagai kertas kosong yang belum ada isinya, dan nanti tugas guru adalah mengisi kertas kosong tersebut hingga penuh, sehingga siswa hanya dijejali dengan pengetahuannya saja. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi lebih tahu tentang tugas guru yang sebenarnya, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan. Selain mentransfer ilmu, guru juga harus dapat menuntun muridnya agar menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan harus berhamba pada murid, karena guru hanya sebagai fasilitator bagi murid-muridnya. Jadi, tidak ada yang namanya guru menuntut muridnya. Namun, seharusnya guru itu menuntun muridnya. Di sini, murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah yang berpegang dalam kendali pembelajaran. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid itu berasal dari kebutuhan muridnya sendiri, sesuai dengan karakteristik dan kondisi anak tersebut. Selain dalam pengajaran dan pendidikan, di sini saya juga belajar bagaimana menjadi guru yang dapat menuntun potensi muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kelak mereka tumbuh menjadi manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Dalam mencapai keberhasilan belajar murid, kita harus melakukan penilaian dari berbagai aspek, tidak hanya dari aspek pengetahuan saja, tetapi dinilai juga aspek keterampilan dan sikapnya dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, setiap anak pasti memiliki keunikan masing-masing. Mereka terlahir dengan karakteristik, potensi, bakat, dan minat yang beragam. Murid itu diibaratkan sebagai garis-garis samar, dan tugas guru adalah menebalkan garis tersebut. Artinya, guru harus menuntun potensi tersebut sehingga mereka tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang saya ampu. Langkah pertama yaitu membuat kesepakatan bersama murid tentang proses pembelajaran di kelas dan harus berpusat kepada siswa. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang diinginkan sesuai dengan keinginan murid dan kebutuhan murid, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga akan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah sebagai bekal penumbuhan karakter mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti hukum. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan proses menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Murid-murid diibaratkan sebagai garis-garis samar yang harus ditebalkan oleh gurunya, supaya mereka menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat memanusiakan manusia.